Diketahui reaksi berikut H3PO4 plus H2O reaksi bolak-balik H3O plus H2PO4 min. Menurut konsep Bronsted-Lowry yang bertindak sebagai asam basa konjugasi adalah menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang memberikan ion H+, basa adalah spesies yang menerima ion H+. Sehingga dari reaksi H3PO4 plus H2O reaksi bolak-balik H3O plus H2PO4 min, kita cari yang sejenis senyawanya, yaitu H3PO4 dengan H2PO4 min. Kita gambar di bawahnya. H3PO4 reaksi bolak-balik H2PO4 min. Di sini H sebelah kiri 3, di sebelah kanan hanya ada 2. Berarti di sebelah kanan perlu H. Untuk menyeimbangkan diberi H+. Sehingga kiri panah hanya 3, kanan sudah 3. PO4 sebelah kiri panah ada 1 buah PO4, sebelah kanan ada 1 buah PO4. Muatan sebelah kiri panah 0, muatan sebelah kanan panah plus 1 tambah min 1, 0. Ini sudah setara. Baru kita lihat, ternyata H3PO4 itu melepaskan H+. Berarti menurut Bronsted-Lowry H3PO4 disebut sebagai asam. Setelah melepas H+, dia menjadi H2PO4 min. Ini disebut basa konjugasi. Sedangkan kita cari lagi yang sejenis, yaitu H2O dengan H3O+. Kita tuliskan di sini H2O menjadi H3O+. H sebelah kiri ada 2, sebelah kanan 3. Berarti perlu diberi H+ di sebelah kiri panah. Sehingga hanya ada 3 di kiri panah, di kanan panah ada 3. O-nya 1 kiri panah, O-nya 1 kanan panah. Muatannya di kiri panah ada plus 1, kanan panah juga plus 1. Reaksi ini sudah setara. Kita lihat di sini H2O ternyata menangkap H+. Berarti dia menurut Bronsted-Lowry bersifat sebagai basa. Setelah menangkap H+, H2O berubah menjadi H3O+. Maka H3O+ ini disebut sebagai asam konjugasi. Jadi kalau saya tuliskan ulang di sini, H3PO4 menjadi H2PO4 min. Ternyata dia melepas H+. Berarti yang melepas itu asam 1. Setelah melepas dia menjadi basa 1 atau basa konjugasi. Ini pasangan asam 1 dengan basa 1 disebut pasangan asam basa konjugasi. Sedangkan H2O ternyata dia menangkap H+ untuk menjadi H3O+ karena dia menangkap H+, berarti dia basa 2. Hasilnya setelah menangkap H+ menjadi H3O+, hasilnya disebut sebagai asam 2. Pasangan ini disebut pasangan basa asam konjugasi atau pasangan asam basa konjugasi. Perhatikan reaksi berikut NH3 plus H2O, reaksi bolak-balik NH4 plus OH min. Menurut konsep Bronsted-Lowry yang bertindak sebagai pasangan asam basa konjugasi adalah menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang memberikan ion H+, basa adalah spesies yang menerima ion H+. Sehingga kita cari rumus yang sejenis di sini NH3 dengan NH4 plus H2O dengan OH min. Kita tuliskan H2O dengan OH min. Kita setarakan reaksinya H sebelah kiri 2. Semula H sebelah kanan cuma 1, berarti diberi H+ dengan OH min sehingga hanya sebelah kanan panah 2, sebelah kiri panah sudah 2. Muatan di kiri panah di sini 0, muatan di kanan panah sudah plus 1 dengan min 1 sama dengan 0. Ternyata dari persamaan reaksi ini kita lihat H2O melepaskan H+, maka H2O menurut Bronsted-Lowry bersifat sebagai asam. Sedangkan setelah melepas H+, H2O menjadi OH min. Ini disebut sebagai basa konjugasi. Sedangkan yang kedua, NH3 dengan NH4+. Ternyata disetarakan reaksinya perlu H+ di sebelah kiri panah. Sama-sama hanya 4 di kiri panah. Di kanan panah juga 4. Muatan di kiri panah jadi plus 1, di kanan panah juga plus 1. Menurut Bronsted-Lowry di NH3 ini menerima H+. Berarti NH3 bersifat sebagai basa. Setelah menerima H+, dia akan menjadi NH4+. Maka ini disebut sebagai asam konjugasi. Saya tuliskan persamaan reaksinya. Kalau
H3 dengan H2O menjadi NH4 plus OH-. Di sini H2O tadi sebagai asam 1, pasangannya basa 1. Ini disebut pasangan asam basa konjugasi. Sedangkan NH3 dengan NH4 plus, ini basa 2, pasangannya asam 2. Ini disebut pasangan basa asam konjugasi atau pasangan asam basa konjugasi. Jadi dicari yang sejenis rumusnya ya. Kalau disuruh menentukan pasangan asam basa konjugasi. Jika 3,7 gram CaOH 2 kali dilarutkan ke dalam air hingga volume larutan menjadi 2 liter, maka konsentrasi OH- dan pH larutan adalah, jika diketahui ArCa 40, ArO 16, dan ArH sama dengan 1. Massa CaOH 2 kali sama dengan 3,7 gram. MrCaOH 2 kali sama dengan 1 dikali ArCa ditambah 2 dikali ArO ditambah 2 dikali ArH sama dengan 1 dikali 40 tambah 2 dikali 16 tambah 2 dikali 1. Sehingga MrCaOH 2 kali sama dengan 74. Kita cari mol CaOH 2 kali dari massa CaOH 2 kali dibagi MrCaOH 2 kali. Masanya 3,7, MR-nya 74, sehingga mol CaOH 2 kali sama dengan 0,05 mol. Pada soal diketahui volumenya sama dengan 2 liter. Konsentrasi atau molaritas CaOH 2 kali atau dituliskan kurung siku ya. Kurung siku CaOH 2 kali itu namanya konsentrasi atau molaritas. Ini diperoleh dari mol CaOH 2 kali dibagi volume CaOH 2 kali. Molnya 0,05 dibagi volumenya 2. Sehingga konsentrasi CaOH 2 kali sama dengan 0,025 molar. Jika diketahui konsentrasi CaOH 2 kali 0,025 molar, karena CaOH 2 kali adalah basa kuat, jadi terion sempurna menurut reaksi berikut. CaOH 2 kali terion menjadi Ca2 plus dan OH-. Disamakan, di kiri panah Ca-nya 1, kanan panah Ca-nya 1. Kiri panah OH-nya ada 2, kanan panah semula 1, sehingga diberi koefisien 2. Di sini CaOH 2 kali ada 0,025 molar. Maka kita harus mencari konsentrasi OH-. Di sini dilihat konsentrasi OH- yaitu koefisien OH- yaitu 2 per koefisien CaOH 2 kali. Jadi untuk mencari OH- kita tulis saja di bawahnya OH-. 2 per 1 koefisiennya CaOH 2 dikalikan molaritasnya CaOH 2 kali, yaitu 0,025, sehingga konsentrasi OH- sama dengan 0,05 molar. Atau menggunakan rumus ini, kalau untuk basa kuat, konsentrasi OH- sama dengan valensi basa dikali molaritas basa. Molaritas basa itu yang ini ya, 0,025. Sedangkan valensi basa itu yang mana? Angka indeks yang melekat pada OH, itu namanya valensi basa. Di sini valensi basanya ada 2, yaitu karena OH-nya sebanyak 2 kali. Sehingga konsentrasi OH- sama dengan 2 dikali 0,025 molar. Sehingga konsentrasi OH- sama dengan 0,05 molar. Menggunakan reaksi ionisasi ini boleh atau langsung rumus ini juga boleh. Ini dipakai untuk rumus basa kuat. Sehingga konsentrasi OH- bisa kita cari tadi 5 kali 10 pangkat min 2 molar, yaitu 0,05 molar tadi ya. Sehingga pOH-nya bisa dicari. pOH min log konsentrasi OH-. Jadi min log 5 kali 10 pangkat min 2. Sehingga pOH sama dengan 2-nya turun, 2 min log 5. Karena yang ditanyakan pH, maka pH plus pOH itu sama dengan 14. Sehingga pH sama dengan 14 min pOH. Sama dengan 14 dikurangi 2 min log 5. Ini dikurung ya. Jadi 14 dikurangi 2 sama dengan 12. 14 setelah itu sisanya min dengan min. Jadi di sini plus log 5. Jadi pH-nya sama dengan 12 plus log 5. Maka pH larutan CaOH 2 kali tersebut adalah 12 plus log 5. Jika KaCH3COOH sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5, konsentrasi H plus dalam larutan CH3COOH 0,001 molar dan pH larutan sebesar
Molaritas asam atau Ma atau sama dengan konsentrasi asam atau kurung siku CH3COH itu 0,01 molar atau diubah ke bentuk eksponen jadi 1 kali 10 pangkat min 3 atau 10 pangkat min 3 molar. CH3COH adalah asam lemah, maka untuk menghitung H+, rumusnya konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Ka-nya di sini 1 kali 10 pangkat min 5, molaritas asamnya 10 pangkat min 3, sehingga konsentrasi H+ sama dengan akar kali 10 pangkat min 8. Akar 10 pangkat min 8. Sehingga konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 4. Kalau di akar itu dibagi 2 ya. Sehingga pH sama dengan min log konsentrasi H+, yaitu min log 10 pangkat min 4, sehingga pH-nya sama dengan 4. Maka pH larutan CH3COH tersebut adalah 4. pH larutan 0,01 molar suatu asam lemah Ha adalah 4,5. Konstanta ionisasi asam tersebut adalah Ma atau konsentrasi asam atau konsentrasi kurung siku Ha, ini konsentrasi ya, molaritas. Itu sama dengan 0,01 molar atau saya tuliskan ke bentuk eksponen jadi 10 pangkat min 2 molar. pH asam lemah Ha diketahui 4,5. Sehingga pH itu min log konsentrasi H+. Kalau pH-nya 4,5 berarti H+-nya 10 pangkat min 4,5. Sehingga karena Ha adalah asam lemah, maka konsentrasi H+-nya dicari dari akar Ka kali Ma. Dimasukkan H+-nya di sini 10 pangkat min 4,5 sama dengan akar Ka kali 10 pangkat min 2. Ini ya, konsentrasi asamnya 10 pangkat min 2. Supaya akarnya hilang, semua dikuadratkan, yang kiri sama dengan kanan sama dengan dikuadratkan. 10 pangkat min 4,5 kuadrat sama dengan akar Ka kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Sehingga akarnya hilang. Tinggal 10 pangkat min 9, setengah dikali 2 itu min 9 ya. Sama dengan Ka kali 10 pangkat min 2. Sehingga Ka sama dengan 10 pangkat min 9 dibagi 10 pangkat min 2. Sehingga Ka sama dengan 10 pangkat min 7. Maka konstanta ionisasi asam tersebut adalah 10 pangkat min 7. Asam lemah Ha 0,1 molar terionisasi dalam air sebanyak 2%. Tetapan ionisasi asam lemah tersebut adalah, dan pH larutan asam tersebut adalah Ma atau molaritas asam atau konsentrasi Ha sama dengan 0,1 diubah ke bentuk eksponen jadi 10 pangkat min 1 molar. Alfanya 2% atau 2/100 atau 0,02 atau 2 kali 10 pangkat min 2. Alfa atau derajat ionisasi itu sama dengan akar Ka per Ma. Alfanya itu 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan akar Ka per Ma. Supaya akarnya hilang, maka dikuadratkan. 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan sama dengan Ka per Ma. Sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 sama dengan Ka per Ma-nya di sini 10 pangkat min 1. Sehingga Ka sama dengan dikalikan di sini 4 kali 10 pangkat min 5. Ha adalah asam lemah, maka konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Tadi akar Ka-nya ketemu 4 kali 10 pangkat min 5. Dimasukkan ke sini untuk menghitung konsentrasi H+-nya. Ka-nya 4 kali 10 pangkat min 5 dikali Ma-nya 10 pangkat min 1. Sehingga akar 4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Jadi min log 2 kali 10 pangkat min 3. 3-nya turun jadi 3 min log 2. Larutan H2SO4 0,05 molar mempunyai pH sebesar dan konsentrasi H+ sebesar. Konsentrasi itu dilambangkan dengan kurung siku. Jadi konsentrasi H2SO4 atau molaritas H2SO4 itu dilambangkan dengan kurung siku. Itu sama dengan 0,05 molar. H2SO4 adalah asam kuat, jadi terion sempurna. Menurut reaksi, H2SO4 menjadi H+ dan SO4 2-. Disamakan jumlah H sebelah kiri dan kanan panah. Kiri panah ada 2 sehingga diberi koefisien 2 di kanan panah.
SO4-nya 1 buah SO4 di kiri panah, 1 buah SO4 di kanan panah. Dari sini reaksi sudah setara. Sehingga jika konsentrasi H2SO4 0,05 molar, maka konsentrasi H plusnya, koefisien H plus di sini 2 per koefisien H2SO4 1. Jadi 2 per 1 dikali 0,05 molar. Sehingga konsentrasi H plus sebesar 0,1 molar. Atau bisa langsung menggunakan rumus konsentrasi H plus sama dengan valensi asam dikali molaritas asam. Valensi asam itu apa? Valensi asam adalah angka yang melekat pada H-nya. H di sini angka yang melekat pada H yaitu 2. Sehingga valensi asam H2SO4 valensinya ada 2. Sehingga konsentrasi H plus sama dengan 2 dikali 0,05 molar. Molaritas asamnya 0,05 molar. Ini sama dengan 0,1 molar. Jadi dihitung pakai reaksi ionisasi ini bisa, atau langsung menggunakan rumus juga bisa. Ditemukan konsentrasi H plusnya sebesar 0,1 atau 10 pangkat min 1 molar. pH sama dengan min log konsentrasi H plus atau sama dengan min log 10 pangkat min 1 sama dengan 1. Jadi pH H2SO4 0,05 molar adalah 1. Sebanyak 100 ml larutan HNO3 0,05 molar mempunyai pH sebesar, volumenya 100 ml, konsentrasi atau kurung siku HNO3 ini konsentrasi ya. Konsentrasi atau molaritas itu sebesar 0,05 molar. HNO3 adalah asam kuat, jadi terion sempurna menurut reaksi HNO3 menjadi H plus dan NO3 min. Jika HNO3-nya di sini 0,05 molar, maka H plusnya, karena koefisiennya H plusnya 1, ya berarti 1 per koefisien HNO3, 1 per 1. Ini HNO3 koefisien itu angka yang di depannya. 1 per 1 dikali 0,05 sama dengan 0,05 molar. Atau menggunakan rumus konsentrasi H plus sama dengan valensi asam dikali molaritas asam. Valensi asam pada HNO3 yaitu angka yang melekat pada H-nya di sini sebesar 1. Sehingga konsentrasi H plus sama dengan 1 dikali 0,05 yaitu 0,05 molar. Jadi rumus ini hanya dipakai untuk asam kuat dan basa kuat ya. Jadi konsentrasi H plus sama dengan 0,05 yaitu 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Sehingga pH sama dengan min log konsentrasi H plus atau min log 5 kali 10 pangkat min 2. Jadi 2-nya turun, 2 min log 5. Jadi menghitung min log 5 kali 10 pangkat min 2, ini 2-nya turun. 2 min log 5. Jadi pH 100 ml larutan HNO3 0,05 molar adalah 2 min log 5. Massa 100 ml NH3 yang mempunyai pH 10 adalah diketahui Kb NH3 sama dengan 10 pangkat min 5 ARN 14 ARH1. Volume 100 ml atau 0,1 liter atau 10 pangkat min 1 liter. NH3 adalah basa lemah. Kita tahu kalau di soal ada Kb berarti dia balak golongan basa lemah. Diketahui pH-nya sama dengan 10, Kb-nya 10 pangkat min 5. Berapa massa NH3-nya? pH 10, karena NH3 adalah basa maka dicari pOH-nya. Sehingga pOH-nya sama dengan 14 min 10 sama dengan 4. Jadi konsentrasi OH min kalau pH-nya 4, konsentrasi OH min-nya 10 pangkat min 4. Sehingga konsentrasi OH min itu rumusnya untuk lemah, basa lemah yaitu akar Kb kali Mb. Konsentrasi OH min-nya 10 pangkat min 4 sama dengan akar Kb-nya 10 pangkat min 5 dikali molaritas basa. Biar akarnya hilang, yang sebelah kiri dikuadratkan. Jadi 10 pangkat min 4 kuadrat sama dengan 10 pangkat min 5 kali molaritas basa. Jadi molaritas basanya 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat min 3 molar. Molaritas basa atau konsentrasi basa atau dilambangkan dengan kurung siku itu sebesar 10 pangkat min 3 molar. Maka konsentrasi NH3 sama dengan mol per volume. Sehingga kalau molaritasnya 10 pangkat min 3 sama dengan mol, volumenya 10 pangkat min 1 liter.
Sehingga molnya sama dengan 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 4 mol. Massa NH3 sama dengan mol NH3 dikali mRNH3. Sehingga molnya 10 pangkat min 4 dikali mRNH3 dihitung dari 1 dikali ARN ditambah 3 dikali ARH. Ini nilainya sebesar 17. Jadi massanya 10 pangkat min 4 dikali 17 atau 17 kali 10 pangkat min 4 gram atau 1,7 kali 10 pangkat min 3 gram. Jika larutan X mempunyai pH 5 dan larutan Y mempunyai pH 6, maka perbandingan konsentrasi H+ dalam larutan X dan Y adalah larutan X mempunyai pH-nya 5, konsentrasi H+-nya berarti 10 pangkat min 5. Larutan Y mempunyai pH 6, berarti konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 6. Perbandingan H+ pada larutan X dan larutan Y adalah, berarti tinggal dibandingkan konsentrasi H+ pada X dibanding konsentrasi H+ pada Y, yaitu 1 kali 10 pangkat min 5 dibagi 1 kali 10 pangkat min 6. Biar sama-sama bisa dicoret, yang bawah dijadikan 0,1 kali 10 pangkat min 5. Jadi 10 pangkat min 5 yang atas dengan yang bawah bisa dicoret. Sehingga yang tersisa 1 per 0,1. Sehingga konsentrasi H+ di X dibanding di Y bisa 1 banding 0,1 atau disederhanakan jadi 10 per 1. Jadi perbandingan H+ pada larutan X dan Y yaitu 1 banding 0,1 atau 10 banding 1. Sebanyak 100 ml larutan NH3 0,1 molar mempunyai pH yang sama dengan 100 ml larutan CaOH 2 kali 5 kali 10 pangkat min 4 molar. Maka nilai Kp NH3 sebesar dan derajat ionisasi NH3 sebesar 100 ml NH3 10 pangkat min 1 molar atau 0,1 molar. Itu dengan 100 ml CaOH 2 kali 5 kali 10 pangkat min 4 molar itu pH-nya sama. Berarti konsentrasi UH-nya sama antara basa lemah NH3 dengan basa kuat CaOH 2 kali. Untuk basa kuat, kita mencari OH-nya dari reaksi ionisasinya CaOH 2 kali terion sempurna menjadi Ca2+ dan OH-. Koefisiennya itu diperoleh dari menyamakan persamaan reaksi. Ca sebelah kiri panah 1, sebelah kanan panah 1. OH- di kiri panah ada 2, sehingga OH- di kanan panah diberi koefisien 2. Sehingga jika CaOH 2 kalinya di sini 5 kali 10 pangkat min 4 molar, berarti OH-nya di sini koefisien OH- yaitu 2 per 1, koefisien CaOH 2 kali dikali molaritas CaOH 2 kali, sehingga 2 per 1 dikali 5 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat min 3 molar. Sehingga konsentrasi OH-nya ketemu 10 pangkat min 3 molar. Padahal konsentrasi OH- ini sama antara CaOH 2 kali dengan NH3. Sehingga karena diminta menghitung Kp NH3, kita masukkan ke rumus basa lemah, yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar Kp kali Mp. OH-nya di sini 10 pangkat min 3 sama dengan akar Kp kali molaritas basa lemahnya 10 pangkat min 1. Sehingga 10 pangkat min 3 dikuadratkan biar akarnya hilang sama dengan Kp kali 10 pangkat min 1. Sehingga Kp sama dengan 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 1. Sehingga Kp sama dengan 10 pangkat min 5. Berapa derajat ionisasi NH3 atau dilambangkan dengan alfa sama dengan akar Kp per Mp sama dengan akar Kp-nya 10 pangkat min 5 dibagi molaritas basanya 10 pangkat min 1 sehingga akar 10 pangkat min 4. Akar 10 pangkat min 4 itu sama dengan 10 pangkat min 2 atau 0,01. Kalau dijadikan persentase tinggal dikalikan 100%. Dikalikan 100% sehingga alfanya sama dengan 1%. Sebanyak 50 ml larutan NaOH 1 molar direaksikan dengan 100 ml larutan HCl 1 molar. Maka pH larutan tersebut adalah NaOH ditambah HCl. Dia menjadi Na dengan Cl, di sini menjadi NaCl. H+ dengan OH- menjadi H2O. Mula-mula NaOH 50 ml 1 molar. Berarti ini kalau volume dikalikan molar jadi mol. Karena volumenya mililiter jadi milimol. Jadi 50 dikali 1 sama dengan 50 milimol. Untuk HCl di sini 100 ml dikali 1 molar sama dengan 100 milimol. Yang bereaksi yang mana? Antara NaOH dengan HCl
yang bereaksi itu dilihat yang lebih sedikit, yaitu punya NaOH, yaitu 50 milimol. Berarti yang bereaksi NaOH itu 50 milimol, HCl berapa yang bereaksi? 1 koefisien HCl per 1 koefisiennya NaOH dibagi 50 di sini. Jadi 1/1 kali 50, yaitu sama dengan 50 milimol. Sehingga sisanya HCl berapa? Mula-mulanya 100, yang bereaksi 50 menjadi 100 kurang 50, yaitu 50 milimol. Sedangkan NaOH habis bereaksi. Sisa di sini sisa HCl sebesar 50 milimol atau sisa asam kuat. Sehingga volume campuran yaitu volume NaOH ditambah volume HCl. Volume NaOH-nya 50 ml, volume HCl-nya 100 ml, jadi sama dengan 150 ml. Sehingga konsentrasi HCl yaitu molnya HCl dibagi volume campuran. Molnya HCl di sini 50 milimol dibagi volume campurnya 150 ml sama dengan 0,33 molar atau 3,3 kali 10⁻⁻⁴ molar. Karena HCl itu asam kuat, berarti HCl itu dionkan menjadi H+ dan Cl-. Kalau HCl-nya awalnya 3,3 kali 10⁻⁴ molar, berarti H+-nya koefisiennya H+1/1 koefisiennya HCl dikali 3,3 kali 10⁻⁴, sehingga konsentrasi H+-nya sebesar 3,3 kali 10⁻⁴ molar. Ini konsentrasi H+-nya. Sehingga pH sama dengan min log konsentrasi H+ atau min log 3,3 kali 10⁻⁴. Sehingga pangkatnya di sini turun jadi pH-nya sama dengan 1 min log 3,3. Sebanyak 100 ml larutan NaOH 1 molar direaksikan dengan 50 ml larutan HCl 1 molar. Maka pH larutan tersebut adalah NaOH ditambah HCl menjadi NaCl plus H2O. OH dengan H ini jadi H2O. Mula-mula 100 ml 1 molar jadi 100 kali 1 yaitu 100 milimol. Sedangkan HCl-nya 50 ml 1 molar jadi 50 kali 1 sama dengan 50 milimol. Siapa yang habis dulu di sini? Karena yang lebih sedikit adalah HCl, maka HCl habis terlebih dahulu, yaitu yang bereaksi 50 milimol. 50 milimol. Berapa yang bereaksi pada NaOH? Koefisien NaOH di sini 1 per koefisien HCl-nya 1 melihat dari bereaksi pembatasnya yaitu HCl 1/1 kali 50, sehingga yang bereaksi juga 50 milimol. Sehingga NaOH punya sisa yaitu 100 dikurangi 50, sisanya 50 milimol, sisa basa kuat karena NaOH itu basa kuat. Volume campurannya volume NaOH ditambah volume HCl 100 tambah 50 yaitu 150 ml. Sehingga konsentrasi NaOH sama dengan mol NaOH dibagi volume campuran. Mol NaOH-nya di sini sisanya tadi yaitu 50 milimol dibagi volume campurannya 150 ml, sehingga konsentrasi NaOH sama dengan 3,3 kali 10⁻⁴ molar. Karena NaOH itu basa kuat, terion sempurna menjadi Na+ dan OH-. Koefisien NaOH 1, koefisien OH-1. Sehingga jika diketahui konsentrasi NaOH yaitu 3,3 kali 10⁻⁴, maka konsentrasi OH- besarnya koefisien OH-nya 1 per koefisien NaOH 1 yaitu 1/1 kali 3,3 kali 10⁻⁴ molar. Sehingga konsentrasi OH-nya juga 3,3 kali 10⁻⁴ molar. Sehingga POH karena dia OH yang diketahui sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log 3,3 kali 10⁻⁴, yaitu 1 min log 3,3. Karena yang ditanyakan adalah pH, maka pH sama dengan 14 min POH sama dengan 14 min 1 min log 3,3. 14 dikurangi 1 sama dengan 13. Min dengan min jadi plus. Jadi 13 plus log 3,3. Sebanyak 100 ml larutan NaOH 1 molar direaksikan dengan 100 ml larutan HCl 1 molar. Maka pH larutan tersebut adalah NaOH ditambah HCl menjadi Na dengan Cl menjadi NaCl. OH- dengan H+ menjadi H2O.
Mula-mula di sini NaOH-nya 100 ml 1 molar, 100 kali 1 sama dengan 100 mmol, HCl-nya 100 ml 1 molar, 100 kali 1 sama dengan 100 mmol. Karena molnya sama, berarti dua-duanya sama habis bereaksi. Berarti NaOH yang bereaksi 100 mmol, HCl yang bereaksi 100 mmol, sehingga tidak ada yang tersisa dari basa kuat dan asam kuat ini. Jika reaksi antara asam kuat yaitu HCl dan basa kuat yaitu NaOH sama-sama habis bereaksi, maka pH-nya sama dengan 7. Karena NaOH adalah basa kuat dan HCl adalah asam kuat dan sama-sama habis bereaksi, maka pH larutan di atas adalah 7. Pada percobaan titrasi asam basa untuk menentukan molaritas HCl dengan menggunakan larutan NaOH 0,5 molar diperoleh data sebagai berikut. Percobaan 1, 2, 3, masing-masing volume HCl 25 ml, volume NaOH-nya masing-masing 9,9 ml pada percobaan pertama, 10,0 ml pada percobaan kedua, dan 10,1 ml pada percobaan ketiga. Dari data tersebut, konsentrasi larutan HCl yang dititrasi adalah berapa pH awal larutan HCl dan NaOH sebelum dilakukan titrasi, dan berapa pH akhir larutan pada saat titik ekuivalen. Berdasarkan tabel di atas, volume NaOH rata-rata yaitu volume 1 tambah volume 2 tambah volume 3 dibagi 3. Sehingga sama dengan 9,9 ditambah 10,0 tambah 10,1 dibagi 3. Sama dengan 30 per 3 sama dengan 10 ml. Pada titrasi asam kuat dengan basa kuat, maka valensi asam dikali molaritas asam dikali volume asam sama dengan valensi basa kali molaritas basa dikali volume basa. Valensi asam pada HCl yaitu angka yang melekat pada H, di sini yaitu 1, dikali molaritas HCl dikali volume HCl-nya 25 ml. Valensi basanya itu angka yang melekat pada OH, yaitu 1 di sini. Valensi basanya 1 dikali molaritas NaOH-nya 0,5 dikali volume NaOH rata-rata yaitu 10 ml. Sehingga molaritas HCl sama dengan 5 per 25 sama dengan 0,2 molar. Jadi molaritas HCl yang digunakan adalah 0,2 molar. pH larutan awal sebelum titrasi pada HCl konsentrasi H+ sama dengan valensi asam dikali molaritas asam. Valensi asam pada H+ 1, molaritas asamnya 0,2 sehingga konsentrasi H+-nya sebesar 2 kali 10⁻⁻1 molar. Sehingga pH HCl awal sama dengan min log konsentrasi H+ min log 2 kali 10⁻⁻1 yaitu 1 min log 2. Pada NaOH yang dicari adalah OH-, valensi basa kali molaritas basa. Sehingga valensi basa itu angka yang melekat pada OH yaitu 1 dikali molaritas basanya 0,5 sehingga sama dengan 5 kali 10⁻⁻1 molar. Sehingga yang dicari lebih dulu adalah POH min log konsentrasi OH. Sehingga di sini min log 5 kali 10⁻⁻1 sehingga sama dengan 1 min log 5. pH-nya berapa? Kalau yang diketahui adalah POH, maka pH NaOH awal sebesar 14 min POH. 14 dikurangi 1 min log 5, sehingga pH NaOH awal sebesar 13 ditambah log 5. Pada saat titik ekuivalen, mula-mula NaOH 10 ml 0,5 molar, kalau dikalikan menjadi 5 mmol. HCl-nya 25 ml 0,2 molar, kalau dikalikan menjadi 5 mmol. Karena sama-sama 5 mmol, sama-sama habis bereaksi. Jadi tanpa sisa. Pada titrasi asam kuat dengan basa kuat pada titik ekuivalen, maka jumlah mol H+ sama dengan jumlah mol OH-, dan tidak ada reaksi yang tersisa antara basa kuat dan asam kuat tersebut, maka pH larutannya sebesar 7. Sebanyak 40 ml asam sulfat dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar. Jika ternyata dibutuhkan 40 ml larutan NaOH, konsentrasi larutan asam sulfat tersebut adalah: cara 1 menggunakan persamaan reaksi NaOH ditambah H2SO4. NaOH terion menjadi Na+ dan OH-. H2SO4 terion menjadi H+ dan SO4 2-. Sehingga Na+ dengan SO4 2- akan menjadi Na2SO4, H+ dengan OH- menjadi H2O. Selanjutnya disamakan jumlah atom sebelah kiri panah Na ada 1 yang semula 1 ya, sebelum dikasih tanda merah ini. 1 sebelah kanan panah di sini ada 2, sehingga perlu diberi koefisien 2 di depan NaOH. Jadi Na-nya kiri panah 2, kanan panah 2.
SO4 di kiri panah ada 1 buah SO4, di kanan panah juga ada 1 buah SO4. H di kiri panah ada 2 ditambah ini pengalinya. 2 ini mengalihkan O dan juga mengalihkan H. Jadi hanya ada 2 ditambah 2 ada 4. H di kanan panah semula ada 2 sehingga diberi koefisien 2. Sehingga H di kanan panah juga ada 4. Atom O di kiri panah ada 2. Berarti di kanan panah atom O-nya juga sudah 2. Mula-mula NaOH-nya 40 ml 0,1 molar. Kalau dikalikan volume dikali molaritas jadi mol. Karena volumenya mililiter jadi milimol. Jadi 40 dikali 0,1 sama dengan 4 milimol. Pada H2SO4 40 ml X molar. Jadi 40 dikali X sama dengan 40 X milimol. Pada saat titrasi maka molnya basa sama dengan asam. Sehingga jika di sini mula-mula molnya NaOH 4 milimol, yang bereaksi pada NaOH juga 4 milimol. Tapi yang bereaksi pada H2SO4 adalah koefisien H2SO4 1 dibagi koefisien NaOH yaitu 2 dikali molnya yang bereaksi di NaOH yaitu 4 milimol. Sehingga 1/2 dikali 4 sama dengan 2 milimol. Jadi pada saat titrasi tidak ada yang tersisa. Supaya tidak ada yang tersisa maka 40 X milimol itu sama dengan 2 milimol. Sehingga X-nya sama dengan 0,05 molar. Jadi molaritas H2SO4 sebesar 0,05 molar. Cara yang kedua menggunakan rumus pada titrasi pada saat titik ekuivalen maka mol H plus sama dengan mol OH min. Molnya itu kita cari dari valensi asam dikali molaritas asam dikali volume asam sama dengan valensi basa dikali molaritas basa dikali volume basa. Karena pada H2SO4 valensi asamnya itu angka yang melekat pada H, indeksnya pada H itu 2, berarti valensi asamnya 2. Jadi 2 dikali molaritas H2SO4 dikali volume H2SO4 sama dengan, sedangkan valensi basa pada NaOH yaitu indeks yang melekat pada OH. Di sini pada OH indeksnya 1. Sehingga valensi basanya 1 dikali molaritas NaOH dikali volume NaOH. Sehingga 2 dikali molaritas H2SO4 dikali volumenya 40 ml sama dengan 1 dikali 0,1 dikali 40 ml. Sama-sama mililiter sehingga bisa dicoret milnya ya. Jadi molaritasnya ketemu 4/80. Jadi molaritas H2SO4 sama dengan 0,05 molar. Berdasarkan tabel track pH indikator asam basa, tentukan daerah pH untuk larutan dengan data berikut. Saat ditetesi dengan metil jingga berwarna jingga, dengan metil merah berwarna kuning, dengan brom timul biru berwarna biru, dan dengan penoktalin tidak berwarna. Berikut tabel track pH indikator asam basa. Dengan metil jingga berwarna jingga. Metil jingga mempunyai track pH 3,1 sampai 4,4 dengan perubahan warna merah sampai kuning jingga. Karena larutan tersebut berwarna jingga menggunakan metil jingga, berarti pH-nya lebih dari 4,4. Dengan metil merah berwarna kuning. Metil merah mempunyai track pH 4,2 sampai 6,3 dengan perubahan warna merah sampai kuning. Karena larutan tersebut setelah ditetesi metil merah berubah menjadi kuning, berarti pH-nya lebih dari 6,3. Ini ya. Dengan brom timul biru, larutan tersebut berwarna biru. Brom timul biru mempunyai track pH 6,0 sampai 7,6 dengan perubahan warna kuning sampai biru. Karena larutan tersebut setelah ditetesi brom timul biru berwarna biru, berarti pH-nya lebih dari 7,6. Dengan penoktalin, larutan tersebut tidak berwarna. Penoktalin mempunyai track pH 8,3 sampai 10,0 dengan perubahan warna dari tidak berwarna sampai merah. Dari sini dengan PP dia tidak berwarna, berarti pH-nya kurang dari 8,3. Dari 4 indikator ini bisa disimpulkan bahwa larutan tersebut mempunyai pH antara 7,6 sampai 8,3. Jika KaCH3COOH sebesar 10⁻⁵, maka pH CH3COOK 0,1 molar adalah yang diketahui tetapan kesetimbangan asam, yaitu asamnya di sini CH3COOH sebesar 10⁻⁵,
molaritasnya berupa garam di sini CH3COOK itu garam sebesar 10 pangkat min 1 dan tetapan kesetimbangan air ini harus hafal ya. KW, W-nya ini dari water 10 pangkat min 14. CH3COOK adalah garam yang berasal dari CH3COOH yang merupakan asam lemah dan KOH yang merupakan basa kuat. Hidrolisis CH3COOK itu sebagai berikut. CH3COOK plus H2O, CH3CO- dan K+. Ini reaksi ionisasi dari CH3COOK. Sedangkan H2O-nya terion menjadi H+ dan OH- sehingga yang ion negatif dari garam bereaksi dengan ion positif dari air. Jadi menjadi CH3COOH. Sedangkan K+ dengan OH- menjadi KOH. CH3COOH ini golongan asam lemah, sedangkan KOH adalah basa kuat. Karena yang kuat adalah basanya, maka rumus hidrolisis yang dipakai adalah OH-, yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali molaritas garam. KW-nya 10 pangkat min 14, Ka-nya di sini 10 pangkat min 5, molaritas garamnya sebesar 10 pangkat min 1, sehingga sama dengan akar 10 pangkat min 15 per 10 pangkat min 5 sama dengan akar 10 pangkat min 10. Sehingga konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 5. Jika diketahui konsentrasi OH-, kita bisa menghitung POH. POH itu sama dengan min log konsentrasi OH-. Sehingga sama dengan min log 10 pangkat min 5. Sehingga POH sama dengan 5. Yang dihitung, yang disuruh mencari adalah pH. Sehingga pH sama dengan 14 min POH, 14 min 5, sehingga pH-nya sama dengan 9. Jika KaCH3COOH sama dengan 10 pangkat min 5, maka pH dari 100 ml larutan CH3COONA 0,1 molar adalah diketahui. Tetapan kesetimbangan asam yaitu asam lemah sebesar 10 pangkat min 5, volumenya 100 ml, molaritas garam sebesar 0,1 atau 10 pangkat min 1, tetapan kesetimbangan air atau KW sebesar 10 pangkat min 14. CH3COONA adalah garam yang berasal dari CH3COOH yang merupakan asam lemah dan NaOH yang merupakan basa kuat. Reaksi hidrolisis garam CH3CONA sebagai berikut. CH3CONA terion menjadi CH3CO- dan Na+. H2O terion menjadi H+ dan OH-. CH3CO- bereaksi dengan H+ menjadi CH3COOH yang merupakan asam lemah. Sedangkan Na+ dengan OH- menjadi NaOH basa kuat. Karena yang kuat pada garam ini adalah basanya, maka rumus hidrolisis yang dipakai adalah konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali molaritas garam. Di sini volume garamnya tidak dimasukkan karena sudah diketahui molaritasnya. Molaritasnya sebesar 10 pangkat min 1 molar. Sehingga sama dengan akar 10 pangkat min 15 per 10 pangkat min 5. Sehingga konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 5. POH min log konsentrasi OH- sama dengan min log 10 pangkat min 5. Yaitu sama dengan 5. Sehingga pH sama dengan 14 min POH sebesar 9. Jika KaCH3COOH sebesar 10 pangkat min 5, maka pH dari larutan CH3COO 2 kali Ca 0,2 molar adalah diketahui. Tetapan kesetimbangan asam asetat sebesar 10 pangkat min 5 molar, molaritas garam yaitu kalsium asetat sebesar 2 kali 10 pangkat min 1, tetapan kesetimbangan air sebesar 10 pangkat min 14. Kalsium asetat adalah garam yang berasal dari asam asetat yang merupakan asam lemah dan kalsium hidroksida yang merupakan basa kuat. Jadi reaksi hidrolisis garam kalsium asetat sebagai berikut. Kalsium asetat terion menjadi CH3COO- dan Ca2+, sedangkan H2O menjadi H+ dan OH-. CH3COO- dengan H+ akan membentuk CH3COOH yang merupakan asam lemah. Ca+ dengan OH- menjadi CaOH 2 kali yang merupakan basa kuat. Karena yang kuat pada garam pembentuknya ini adalah basanya, maka rumus hidrolisis garam yang dipakai adalah konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali 2 kali molaritas garam.
Kenapa dikali 2? Karena valensi garamnya adalah 2. Sehingga konsentrasi OH- sama dengan akar 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 dikali 2 dikali molaritas garamnya 2 kali 10 pangkat min 1. Sehingga sama dengan akar 4 kali 10 pangkat min 15 per 10 pangkat min 5. Sehingga sama dengan akar 4 kali 10 pangkat min 10. Akar 4 itu 2, akar 10 pangkat min 10 itu sama dengan 10 pangkat min 5. Sehingga POH sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 5, yaitu 5 min log 2. Karena yang disuruh mencari adalah pH, maka pH sama dengan 14 min POH sama dengan 14 min, ini jangan lupa dikurung, 5 min log 2, 14 dikurangi 5 itu sama dengan 9, min dengan min jadi plus, jadi pH-nya sebesar 9 plus log 2. Nilai pH larutan NH4 2 kali SO4 0,4 molar jika diketahui KBNH3 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 adalah, diketahui KBNH3 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5, molaritas garam, molaritas amonium sulfat sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1 molar, tetapan kesetimbangan air sama dengan 10 pangkat min 14. Amonium sulfat adalah garam yang berasal dari NH4OH yang merupakan basa lemah dan H2SO4 yang merupakan asam kuat. Maka akan terhidrolisis sebagian. Reaksi hidrolisis amonium sulfat yaitu amonium sulfat terion menjadi NH4+ dan SO4 2-, sedangkan H2O terion menjadi H+ dan OH- sehingga NH4+ bereaksi dengan OH- menjadi NH4OH. H+ dengan SO4 2- menjadi H2SO4. Karena yang kuat di sini adalah asamnya, maka rumus hidrolisis garam yang dipakai adalah konsentrasi H+ sama dengan akar KW per Kb dikali 2. 2 di sini menunjukkan indeks garamnya. Indeks garamnya di sini ada 2. 2 dikali molaritas garam. Sehingga sama dengan akar 10 pangkat min 14 per 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 2 dikali molaritas garamnya 4 kali 10 pangkat min 1. Sehingga 2 yang atas dengan bawah dicoret, sehingga tersisa akar 4 kali 10 pangkat min 15 per 10 pangkat min 5. Akar 4 itu 2, akar 10 pangkat min 10 itu sama dengan 10 pangkat min 5. pH sama dengan min log konsentrasi H+, sehingga min log 2 kali 10 pangkat min 5. Sehingga pH sama dengan 5 min log 2. pH larutan NH4Cl 0,1 molar jika diketahui KaHCl 7 kali 10 pangkat min 10, KBNH3 2 kali 10 pangkat min 5, dan tetapan kesetimbangan air 10 pangkat min 14. pH-nya bisa dihitung dari NH4Cl adalah garam yang berasal dari NH4OH yang merupakan basa lemah dan HCl yang merupakan asam lemah. Karena asamnya lemah, basanya juga lemah, maka terhidrolisis sempurna atau terhidrolisis total. Reaksi hidrolisis garam NH4Cl, NH4Cl atau amonium cyanida terion menjadi NH4+ dan Cn-. H2O terion menjadi H+ dan OH-. NH4+ dengan OH- menjadi NH4OH, sedangkan H+ dengan Cn menjadi HCN. Karena sama-sama lemah, yaitu asam lemah dan basa lemah, sehingga rumus konsentrasi H+ yang dipakai adalah akar KW dikali Ka per Kb, sehingga sama dengan akar 10 pangkat min 14 dikali 7 kali 10 pangkat min 10 per 2 kali 10 pangkat min 5, sehingga sama dengan akar 7 kali 10 pangkat min 24 per 2 kali 10 pangkat min 5. Ini sama dengan akar 3,5 kali 10 pangkat min 19, atau saya tulis untuk mempermudah menjadi akar 35 kali 10 pangkat min 20. Akar 35 itu sama dengan 5,91, sedangkan akar 10 pangkat min 20 itu sama dengan 10 pangkat min 10. Sehingga pH sama dengan min log konsentrasi H+. Min log 5,91 kali 10 pangkat min 10. pH sama dengan 10 min log 5,91. Sebanyak 100 ml larutan NaOH 0,1 molar direaksikan dengan 100 ml larutan CH3COOH 0,1 molar dengan Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 5. pH campuran yang terbentuk adalah, di sini NaOH direaksikan dengan CH3COOH membentuk CH3COONA plus H2O. Mula-mula 100 ml 0,1 molar NaOH sama dengan
100 kali 0,1 itu sama dengan 10 milimol. Sedangkan CH3COOH juga 100 kali 0,1 sama dengan 10 milimol. Dari sini yang bereaksi sama-sama 10 milimol. Sehingga garam yang bereaksi juga 10 milimol. Sehingga yang tersisa garamnya 10 milimol. Karena basa kuat dan asam lemak sama-sama habis, yang tersisa hanya garamnya, maka menggunakan rumus hidrolisis garam. Karena garam tersebut terbentuk dari basa kuat dan asam lemah, maka termasuk hidrolisis sebagian. Volume campuran yaitu volume NaOH ditambah volume CH3COOH 100 ml ditambah 100 ml sama dengan 200 ml. Molaritas garam atau MCH3COONA sama dengan milimol garam per mililiter volume campuran. Milimolnya di sini 10 milimol dibagi 200 ml sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 molar. CH3COONA adalah garam yang berasal dari asam lemak dan basa kuat. Maka rumus hidrolisisnya karena yang kuat adalah basa, maka OH- sama dengan akar KW per KA dikali molaritas garam. KW-nya 10 pangkat min 14, KA-nya 10 pangkat min 5, molaritas garamnya 5 kali 10 pangkat min 2. Sehingga akar 5 kali 10 pangkat min 16 per 10 pangkat min 5. Sehingga akar 50 kali 10 pangkat min 12 atau akar 50 itu boleh diubah menjadi 25 kali 2 atau 5 akar 2 kali 10 pangkat min 6. Sehingga POH sama dengan min log konsentrasi OH min atau min log 5 akar 2 kali 10 pangkat min 6 atau 6 min log 5 akar 2. Sedangkan yang ditanyakan adalah pH, maka pH sama dengan 14 min POH sama dengan 14 min 6 min log 5 akar 2 atau 8 plus log 5 akar 2. Derajat hidrolisis dari larutan CH3COONA 0,1 molar adalah jika diketahui Ka CH3COOH sebesar 10 pangkat min 5. Reaksi hidrolisis garam CH3COONA berarti CH3COONA direaksikan dengan H2O akan menjadi CH3COOH yang merupakan asam lemah dan NaOH yang merupakan basa kuat. Karena di sini salah satu ada yang lemah dan yang lain kuat, maka terhidrolisis sebagian. Karena yang kuat adalah basanya, maka rumus hidrolisis yang dipakai adalah konsentrasi OH- sama dengan akar KW per KA dikali molaritas garam. Akar KW-nya 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 dikali molaritas garamnya sebesar 10 pangkat min 1. Sehingga konsentrasi OH-nya sama dengan akar 10 pangkat min 10 yaitu 10 pangkat min 5. Derajat hidrolisis atau alfa sama dengan konsentrasi OH- dibagi molaritas garam. Konsentrasi OH-nya di sini 10 pangkat min 5 dibagi molaritas garamnya 10 pangkat min 1. Sehingga alfa atau derajat hidrolisis sebesar 10 pangkat min 4. Jadi derajat hidrolisisnya adalah 1 kali 10 pangkat min 4. Tetapan hidrolisis atau KH dari larutan CH3COONA 0,1 molar adalah jika diketahui Ka CH3COOH 10 pangkat min 5 dan Kw sama dengan 10 pangkat min 14. Tetapan hidrolisis atau KH sama dengan Kw per Ka sehingga sama dengan 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5. Sehingga tetapan hidrolisisnya sama dengan 10 pangkat min 9. Massa CH3COONA dengan MR 82 yang harus dilarutkan di dalam 100 ml larutan agar diperoleh larutan dengan pH 9 adalah jika diketahui KaCH3COOH sebesar 10 pangkat min 5. Reaksi hidrolisis garam CH3COONA dengan air di sini dihidrolisis, maka akan menjadi CH3COOH yang merupakan asam lemak dan NaOH yang merupakan basa kuat. pH CH3COONA sebesar 9. Maka kita hitung POH-nya karena di sini nanti yang rumus yang dipakai adalah konsentrasi OH-. Maka POH-nya sama dengan 14 min pH sama dengan 14 min 9 sama dengan 5. Sehingga konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 5. Volumenya 100 ml atau 0,1 liter atau 10 pangkat min 1 liter. Karena di sini yang kuat adalah basanya, maka rumus hidrolisis yang dipakai adalah konsentrasi OH- sama dengan akar KW per KA dikali molaritas garam.
Sehingga OH-nya di sini dimasukkan 10 pangkat min 5 sama dengan akar 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 dikali molaritas garam. Supaya akarnya hilang maka di sebelah kiri dikuadratkan. 10 pangkat min 5 kuadrat sama dengan 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 dikali molaritas garam. Sehingga molaritas garam sama dengan 10 pangkat min 1 molar. Molaritas garam itu bisa dihitung juga menggunakan rumus mol per volume. Molaritas garamnya 10 pangkat min 1 sama dengan mol per volumenya 0,1 liter ya. Sehingga molnya sama dengan 10 pangkat min 2. Mol itu sama dengan massa per mr. Di sini soal mr-nya 82 sehingga massanya sama dengan 10 pangkat min 2 dikali 82 sama dengan 0,82 gram. Jadi massa CH3CuONa yang dilarutkan sebesar 0,82 gram. Larutan NaX 0,04 molar mempunyai pH 8 plus log 2. Nilai KaHX adalah dan tetapan hidrolisisnya sebesar NaX adalah garam yang berasal dari NaOH basa kuat dan HX asam lemah. Maka rumus hidrolisis sebagian karena yang kuat basanya maka yang dipakai adalah konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali molaritas garam. Di sini pH-nya sama dengan 8 plus log 2. Karena yang dipakai adalah rumus OH min, kita cari pOH-nya. pOH sama dengan 14 min pH, maka 14 min 8 plus log 2. Sehingga sama dengan 6 min log 2. Sehingga kalau pOH-nya 6 min log 2, konsentrasi OH-nya 2 kali 10 pangkat min 6. Konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali molaritas garam. Konsentrasi OH-nya di sini 2 kali 10 pangkat min 6 sama dengan akar Kw per Ka dikali molaritas garam. Supaya akarnya hilang, sebelah kiri dikuadratkan. Sehingga 2 kali 10 pangkat min 6 kuadrat itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan Kw-nya 10 pangkat min 14 per Ka dikali molaritas garamnya 4 kali 10 pangkat min 2. Sehingga Ka sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4. Sedangkan yang ditanya berikutnya adalah tetapan hidrolisis atau KH sama dengan Kw per Ka sama dengan 1 kali 10 pangkat min 10. Ini diperoleh dari Kw per Ka yang dihitung tadi. Jadi tetapan hidrolisisnya 1 kali 10 pangkat min 10. Senyawa dengan rumus molekul C5H10O mempunyai isomer sebanyak C5H10O memenuhi rumus molekul CnH2nO. Maka merupakan senyawa golongan aldehid dan keton. Isomer dari C5H10O dari golongan aldehid atau alkanal sebagai berikut. Disusun C-nya jumlahnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk golongan aldehid atau alkanal, atom C nomor 1 selalu sebagai gugus fungsi yaitu CHO. Selanjutnya atom C nomor 2 karena dia sudah berikatan dengan 2 atom yang lain 1, 2, maka supaya jadi 4 ikatannya dia diberi H sebanyak 2. Untuk atom C yang nomor 3 dia sudah berikatan dengan 2 atom C yang lain supaya jadi 4 diberi H sebanyak 2. Untuk atom C yang keempat, atom C yang keempat sudah berikatan dengan 2 atom C yang lain sehingga supaya jadi 4 ikatan dia diberi H sebanyak 2. Untuk atom C yang kelima, dia sudah berikatan dengan 1 atom C yang lain, sehingga supaya jadi 4 ikatannya, maka diberi H sebanyak 3. Ini namanya pentanal. Selanjutnya, 1 atom C dipindah sebagai cabang. Maka, atom C nomor 1 tetap sebagai gugus fungsi alkanal, tetapi jumlah rantai utamanya berubah menjadi 4 karena yang 1 disusun sebagai cabang. Pada atom C nomor 2 ada cabang namanya metil, sehingga nama aldehid ini 2 metil karena rantai utamanya ada 4, 1, 2, 3, 4, 2 metil butanal karena rantai utamanya 4 yang mengandung gugus fungsi alkanal. Selanjutnya cabangnya dipindah ke nomor 3. Jadi untuk mencari isomer berikutnya cabang yang di nomor 2 dipindah di nomor 3. Nomor 1 tetap yang ada gugus fungsinya 1, 2, 3, 4. Rantai utamanya mengandung 4 atom C, maka namanya butanal. Pada atom C nomor 3, 1, 2, 3 mengandung gugus metil, jadi namanya 3 metil butanal.
Selanjutnya ada dua cabang di nomor 2, yaitu di sini nomor 1 yaitu sebagai gugus fungsi CHO, nomor 2 ada cabang metil dan metil, sehingga memberi namanya 2,2 karena metilnya ada 2 kali. 2,2 dimetil. Rantai utamanya C-nya mengandung 3, namanya propanal. Isomer dari C5H10O dari golongan keton atau alkanon sebagai berikut. C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Penomoran dimulai dari yang terdekat dengan gugus fungsi. Gugus fungsi keton yaitu CO, gugus fungsi karbonil. Di sini ada di nomor 2, makanya diberi nama 2-pentanon. Selanjutnya gugus fungsinya pindah ke nomor 3. Sehingga diberi nama 3-pentanon. Selanjutnya diambil 1C sebagai cabang. Sedangkan di nomor 2 tetap sebagai tempat gugus fungsinya. Jadi diberi nama, ini cabangnya di nomor 1, 2, 3. 3 metil, 2 karena rantai utamanya 4 maka 2 butanon. Jadi total isomer dari senyawa yang mempunyai rumus molekul C5H10O sebanyak 7, yaitu 4 dari aldehid dan 3 dari keton. Pada reaksi substitusi 1 mol gas metana untuk membentuk karbon tetraklorida diperlukan gas klor sebanyak berapa mol? CH4 itu namanya metana, gas klor itu Cl2. Jika direaksikan dengan 1 mol gas klor, maka yang diambil adalah yang disubstitusi adalah 1 atom H dengan 1 atom Cl, sehingga akan menjadi CH3Cl plus HCl. Namanya klorometana atau metil klorida. Jika gas klornya sebanyak 2 mol, maka yang disubstitusi sebanyak 2, sehingga hasilnya CH2Cl2 plus 2HCl. Namanya diklorometana atau metilena klorida. Jika CH4-nya disubstitusi dengan 3 gas klor, 3 mol gas klor, maka hasilnya adalah CHCl3 plus 3HCl. Namanya triklorometana atau kloroform atau obat bius. Sedangkan jika CH4 direaksikan dengan 4 mol gas klor, maka hasilnya adalah CCl4 plus 4HCl atau tetraklorometana atau karbon tetraklorida. Jadi pada reaksi substitusi 1 mol gas metana untuk membentuk karbon tetraklorida diperlukan gas klor sebanyak 4 mol.